Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan basis data lanjut dengan tema indeks dan performance. Anggota kelompok kami terdiri dari saya sendiri, yaitu Abelia Febrianti dengan NIM 2331730006, dan teman saya. Dan saya Marinda Cahya Putri dengan NIM 2331730030, dan teman saya Sani Aurelia Adersya Ubreta dengan NIM 233173018. Dengan dosen pengampu Bapak Fadli Sukia, Eskom MCS. Berikut adalah penjelasan kami. Saya akan menjelaskan tentang outline tentang performance dan indeks. 1. Tentang indeks. Definisi indeks pada database. Indeks adalah struktur data yang menyimpan referensi ke data dalam tabel, membantu database melakukan pencarian lebih cepat. Seperti data isi pada buku, indeks menyediakan cara untuk menentukan data spesifik tanpa harus memeriksa setiap baris tabel secara keseluruhan. B. Fungsi dan manfaat indeks dalam query performance. Indeks meningkatkan performa query dengan mengurangi jumlah data yang harus dipindai selama eksekusi. Hal ini mengurangi waktu eksekusi, membuat query select dan join lebih efisien. Manfaat lainnya termasuk pengurangan beban pada CPU dan memori saat menangani data besar. C. Jenis-jenis indeks. 1. Primary index. Indeks yang secara otomatis dibuat ketika sebuah kolom ditetapkan sebagai primary key. Ini menjamin bahwa kolom tersebut memiliki nilai unik dan tidak kosong. Euclid index menjamin bahwa semua nilai dalam kolom atau kombinasi kolom adalah unik, tetapi tidak memerlukan kolom sebagai primary key. Full text index digunakan untuk pencarian teks dalam kolom yang mengandung data tipe char, varchar, dan teks. Bermanfaat untuk mencari frasa atau kata dalam teks panjang. Lalu spatial index digunakan data geografi dan tipe data spesial seperti geometri, memungkinkan pencarian esensi terhadap data yang melibatkan lokasi. 2. Jenis-jenis indeks pada MySQL. A. B-tree index. Jenis indeks paling umum dalam MySQL digunakan untuk query yang melibatkan sama dengan, batuan, dan pencarian range. B-tree menjaga data terstruktur dalam bentuk pohon terurut, memungkinkan pencarian cepat dan transversal. B. Hash index menggunakan fungsi hash untuk menyimpan dan mengenali data secara cepat untuk query sama dengan dan in, namun tidak cocok untuk rank queries dan tidak mengandung pencarian terurut. J. Full text index digunakan untuk pencarian kata kunci pada teks panjang. MySQL menggunakannya dalam pencarian full text menggunakan perintah merge dan Aganis, cocok untuk aplikasi seperti mesin pencari. D. Special index dirancang untuk tipe data spesial, digunakan dalam query yang melibatkan operasi spesial seperti menentukan jarak antar titik dan area tertentu. 3. Cara indeks pada query. A. Bagaimana MySQL menggunakan indeks. Saat query dijalankan, MySQL menggunakan indeks untuk mempersempit ruang pencarian, memungkinkan database menemukan data dengan cepat tanpa memeriksa semua barisan. Indeks bertindak seperti peta yang menunjukkan ke lokasi data dalam tabel. B. Proses pembacaan data dengan dan tanpa indeks. Dengan indeks, database langsung menunjukkan baris atau lokasi data yang relevan. Tanpa indeks, database harus memandai seluruh tabel satu persatu atau full tabel scan yang memakan waktu lebih lama, terutama pada tabel besar. C. Mengapa indeks dapat mempercepat pencarian data? Struktur data indeks seperti B-tree memungkinkan pencarian data lebih efisien dengan membagi dan menavigasi data dalam cabang-cabang, mengurangi jumlah langkah pencarian. 4. Pembuatan dan penghapusan indeks. A. Perintah untuk membuat indeks atau create index. Create indeks, nama indeks, on nama tabel, nama kolom. B. Perintah untuk menghapus indeks atau drop indeks. Drop indeks, nama indeks, on nama tabel. C. Studi kasus kapan indeks perlu ditambahkan atau dihapus. Ditambahkan jika query sering melibatkan kolom tertentu dalam where, order by, dan join. Jika dihapus, indeks jarang digunakan atau menyebabkan overhead yang tidak perlu pada operasi tulis atau insert, update, delete. 5. Efek indeks pada kinerja database. A. Pengaruh indeks terhadap operasi select. Indeks mempercepat pencarian data dengan mengurangi jumlah baris yang diperiksa, mempercepat eksekusi query. B. Pengaruh indeks terhadap operasi select, update, dan delete dapat memperlambat operasi ini karena indeks harus diperbarui setiap kali dalam perubahan data, menambah beban pada sistem. C. Pertimbangan pemeliharaan indeks untuk data yang sering berubah. Perlu mempertimbangkan dampak dan performa dan overhead pemeliharaan indeks terutama pada tabel yang frekuensi modifikasi tinggi. 6. Optimasi query dan indeks. A. Bagaimana cara mengoptimalkan query dan indeks? Memastikan indeks dibuat pada kolom yang sering digunakan dalam filter where
atau join, menghindari pembuatan indeks di kolom yang jarang digunakan agar tidak menghabiskan sumber daya. B. Teknik indeks hinting. Select bintang from nama tabel, use index nama indeks, where kondisi. C. Menggunakan explain untuk menganalisis pemakaian indeks dalam query. Perintah explain memberikan gambaran tentang bagaimana MySQL menjalankan query dan indeks mana yang digunakan. 7. Monitoring dan tuning indeks. A. Alat dan metode untuk memantau performa indeks menggunakan perintah explain, slow index, dan close monitoring seperti MySQL untuk memantau penggunaan dan efisiensi indeks. B. Analisis kinerja indeks menggunakan ekspansi slow index from nama tabel. C. Menentukan kapan harus memodifikasi dan menghapus indeks untuk optimasi. Dilakukan ketika analisis menunjukkan indeks tidak efisien atau jarang digunakan, atau saat pemeliharaan indeks memperlambat operasi tulis. Di sini saya akan meng-create tabel data penjualan seperti yang sudah tertulis, yaitu create tabel data penjualan dan data transaksi sampai ke harga produk. Kita blok dan kita run. Dan sukses. Setelah itu, saya akan menginsert atau mengisi data penjualan. Dan sukses. Lakukan pengecekan jumlah record, yaitu select count bintang from titik penjualan. Jumlahnya masih 437724. Agar bisa mencapai 1 juta, saya akan menginsert data penjualan di tahun 2009. Dan sukses. Dan saya akan juga menginsert data penjualan di 2010. Dan saya juga akan menginsert data di tahun 2011. Setelah sudah semua, saya akan mengecek jumlah record yang sudah saya insert. Jumlahnya itu sekitar 1 jutaan. Setelah itu saya akan melakukan pengujian menggunakan query yang besar atau berat, yaitu dengan cara seperti berikut. Saya blok dan akan saya run, dan hasilnya akan seperti ini. Setelah itu saya akan melakukan explain kepada DT penjualan. Saya blok dan saya run, hasilnya akan seperti ini. Terus setelah itu saya akan meng-create tabel data penjualan 2 yang isinya sama seperti data penjualan yang pertama. Dan sukses, dan saya akan mengisi data penjualan 2 sama seperti data penjualan yang pertama. Sukses. Setelah itu saya akan menginsert data atau mengisi data yang di dalam tabel data penjualan 2 seperti pada data penjualan yang pertama tadi pada 2009. Sukses. Dan pada data 2010. Sukses. Dan pada data 2011. Setelah itu saya akan mengecek data yang sudah masuk pada tabel data penjualan 2. Jumlahnya yaitu sekitar 1 juta lebih. Saya akan men-select seperti query yang sudah ada di layar, dan saya close dan saya run. Akan tampil kode cabang, kode kasir, dan jumlahnya, yaitu juga dengan explain select. Tablock dan kita run, hasilnya ada seperti ini dengan rows sama tadi 1.
Baik, di sini saya akan melanjutkan dengan uji coba pada cabang. Yang pertama, ini adalah query explain select from data penjualan, di mana kode cabang yang dicari adalah 039 dengan query sebagai berikut. Lalu di run, hasilnya akan menampilkan rows 1 juta. Ini termasuk explain ini digunakan untuk melihat rencana eksekusi dari query select. Lalu yang kedua, create index IDX kode cabang on DT penjualan dengan kode cabang. Lalu di run, menunggu beberapa saat. Lalu saya lanjutkan dengan mengexplain select from DT penjualan where kode cabang dengan cabang 039 dengan query sebagai berikut. Lalu di run, lalu akan tampil IDX cabang kode cabang dengan rows 871116. Lalu saya lanjutkan dengan uji coba yang kedua dengan tujuan untuk menguji rencana eksekusi untuk query yang memfilter pada kode cabang dan kode produk sekaligus dengan query sebagai berikut: explain select from DT penjualan where kode cabang dengan cabang 039 dan kode produk 40. Lalu run, lalu akan menghasilkan hasil IDX KD cabang dengan rows berikut. Lalu saya lanjutkan dengan create index IDX cabang produk on DT penjualan dengan tabel kode cabang kode produk. Lalu di run, tunggu hasilnya dengan beberapa saat. Lalu saya akan melanjutkan dengan explain select from DT penjualan, di mana kode cabang di cabang 39 dengan kode produk 40 setelah di index dengan query sebagai berikut. Lalu di run, akan menghasilkan IDX KD cabang dan sekaligus IDX cabang produk. Lalu selanjutnya saya akan menampilkan tipe range dengan query berikut. Antara range yang kami ambil yakni antara tanggal 1 bulan 1 2008 sampai dengan tanggal 31 bulan 10 2008 dengan query sebagai berikut. Lalu run, lalu akan menghasilkan tanggal transaksi dan tanggal transaksi IDX dengan rows berikut. Dengan key di sini merupakan tanggal transaksi IDX. Lalu di sini ada tipe indeks dengan query explain select tanggal transaksi dari DT penjualan. Lalu di run, akan menghasilkan tabel DT penjualan dengan tipe indeks, di mana key-nya tanggal transaksi IDX dan rows 1 juta. Lalu show index from DT penjualan. Di sini show index from DT penjualan adalah menampilkan indeks dari DT penjualan yang sudah diindekskan atau di-explain sebelumnya. Lalu di run, akan keluar tanggal transaksi IDX dan cabang dan kode. Lalu langkah selanjutnya kita mengedrop indeks dengan query berikut dan drop indeks IDX KD cabang dalam DT penjualan dan query sebagai berikut. Sukses dengan waktu eksekusi 22 detik. Lalu show index from DT penjualan setelah di drop index IDX KD cabang tadi di DT penjualan. Lalu IDX KD cabang pada DT penjualan akan hilang. Di sini tidak menunjukkan adanya IDX KD cabang. Lalu selanjutnya drop index IDX KD produk di DT penjualan. Lalu di run. Di sini error karena sebelumnya tadi di drop di indeks KD cabang di DT penjualan. Lalu selanjutnya di show index from DT penjualan dan ini IDX cabang produk.